Kisah sahabat Abu Dujana radhiyallahu anhu yang membuat Nabi meneteskan air mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kisah-kisah. Di zaman yang semakin akhir ini, banyak sekali pergeseran moral dan akidah yang disebabkan oleh tuntutan kebutuhan kehidupan yang sangat kompleks, hingga sesuatu yang sebenarnya tidak dibutuhkan menjadi lebih utama dari kebutuhan utamanya. Dari hal itu muncullah sebuah anekdot yang menyesatkan dengan mengatakan, lawong golek sing haram mae angel, apa maneh sing halal. Mencari yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Sebagai bahan pelajaran bagi kita semua, marilah kita simak kisah berikut ini. Di dalam kitab I'anatul Talibin Bab Luqatul karya Abu Bakar bin Muhammad Syatta Al-Kimiyati diceritakan sebuah kisah sahabat yang membuat Rasulullah SAW meneteskan air mata. Adalah Abu Dujana radhiyallahu an, sahabat Nabi dari kabilah Khazraj. Selain dikenal pemberani di medan perang, Abu Dujana juga seorang yang sangat menjaga diri dan keluarganya dari perkara yang haram. Suatu hari usai sholat subuh berjamaah bersama Rasulullah, Abu Dujana selalu terburu-buru pulang tanpa mengikuti doa ba'da sholat yang dipanjatkan Rasulullah. Kemudian Rasulullah mencari tahu apa penyebabnya tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, wahai Abu Dujana, apakah engkau tidak memiliki permintaan yang perlu engkau panjatkan kehadirat Allah sehingga engkau sering meninggalkan masjid sebelum aku selesai berdoa? Begini Rasulullah, rumah kami berdampingan persis dengan seorang laki-laki yang di atas pekarangan rumah milik tetangga kami ini terdapat pohon kurma yang menjulang dahannya menjuntai ke rumah kami. Setiap kali ada angin bertiup di malam hari, kurma-kurma tetanggaku itu saling berjatuhan dan mendarat di rumah kami. Ya Rasulullah, kami keluarga orang yang tak punya. Anakku sering kelaparan. Saat anak-anak kami bangun, apapun yang dia dapat maka mereka akan memakannya. Oleh karena itu, setelah selesai sholat kami bergegas segera pulang sebelum anak-anak kami terbangun dari tidurnya. Kami kumpulkan kurma-kurma milik tetangga kami itu yang berceceran di rumah kami, lalu kami kembalikan kepada pemiliknya. Abu Dujana lantas menceritakan, pernah suatu ketika anaknya kedapatan memakan kurma yang jatuh dari pohon tetangganya itu. Maka ia pun berupaya sekuat tenaga untuk mengeluarkan kurma yang terlanjur dimakan dari mulut anaknya. Nak, janganlah engkau permalukan ayahmu ini di akhirat kelak. Kemudian anakku pun menangis keras karena kelaparan. Kemudian Abu Dujana mengatakan kepada anaknya, hingga nyawamu lepas pun aku tidak akan rela meninggalkan harta haram di dalam perutmu. Seluruh isi perut yang haram itu akan aku keluarkan dan aku akan kembalikan bersama kurma-kurma yang lain kepada pemilik yang berhak. Mendengar cerita itu, mata Rasulullah SAW berkaca-kaca. Butiran air mata yang mulia berderai begitu deras. Baginda Rasulullah SAW mencoba mencari tahu siapa sebenarnya pemilik pohon kurma yang dimaksud Abu Dujana itu. Pemilik pohon kurma itu ternyata adalah seorang laki-laki munafik. Kemudian Rasulullah SAW mendatangi rumahnya dan beliau bertanya, apa bisa engkau menjual pohon kurma itu? Aku akan membelinya dengan harga 10 kali lipat. Pohon itu terbuat dari batu zamrud yang berwarna biru, disirami emas merah, tangkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada. Kata Rasulullah SAW menawarkan. Dasar orang yang sangat cinta akan dunia. Laki-laki munafik itu lantas menjawab dengan tegas, saya tidak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Saya tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan ingin dibayar saat ini juga. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang, lantas berkata, ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari tumbuhan kurma milik Sufulan yang jenisnya lebih baik di kota ini. Si munafik pun kekirangan sembari berujar, ya sudah, aku jual.
Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Hai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu." Mendengar sabda Nabi itu, Abu Bakar radhiyallahu anhu bergembira bukan main, begitu pula Abu Dujannah. Sedangkan si munafik tadi berjalan mendatangi istrinya dan berkata, "Aku telah mendapat untung banyak hari ini. Aku dapat 10 pohon kurma yang lebih bagus. Padahal kurma yang aku jual itu masih tetap berada di pekarangan rumahku. Aku tetap akan memakannya lebih dahulu dan buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun." Tetapi apa yang terjadi setelah malam itu berlalu? Di pagi hari, tiba-tiba pohon kurma yang ia miliki itu telah berpindah posisi dan menjadi berdiri di atas milik Abu Dujannah, dan seolah-olah tak pernah sekalipun tampak pohon itu tumbuh di atas tanah si munafik, tempat asal pohon itu tumbuh. Dan si munafik itu pun keheranan tiada tara. Demikianlah kisah sahabat dan pohon kurma yang membuat Rasulullah SAW menangis. Hikmah yang bisa kita petik dari kisah ini adalah kehati-hatian para sahabat dalam menjaga diri dan keluarganya dari makanan yang haram. Juga hikmah besar bagi kita semua untuk berhati-hati terhadap apa yang kita makan bersama keluarga kita. Mencari sesuatu yang halal adalah kewajiban bagi setiap muslim. Halal haramnya makanan yang masuk ke tubuh kita akan berpengaruh terhadap kedekatan kita dengan Allah SWT. Kedekatan ini yang nantinya akan berpengaruh terhadap doa-doa yang kita panjatkan kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.